Gerakan feminisme barat mengklaim bahwa Islam adalah agama yang tidak adil, agama yang zalim terhadap para wanita. Mereka memfitnah bahwasannya Islam melarang wanita berprofesi, melarang wanita bekerja sebagaimana laki-laki. Apakah hal tersebut bisa dibenarkan? Oke, mari kita bahas. Pada dasarnya, Islam memperbolehkan wanita bekerja apapun yang diperbolehkan untuk laki-laki. Seorang wanita boleh jadi seorang dokter, boleh jadi seorang guru, boleh jadi seorang insinyur ataupun pedagang sebagaimana Sayyidah Khadijah istri Rasulullah SAW. Begitupun sebaliknya, wanita dilarang bekerja apapun pekerjaan yang dilarang kepada laki-laki, seperti menjadi pedagang minuman keras, pengedar sabu-sabu ataupun profesi-profesi lainnya. Namun yang harus dipahami di sini bahwa Islam menetapkan peraturan-peraturan yang bersifat moralitas kepada setiap laki-laki dan perempuan dalam menjalankan profesinya. Misal, perempuan harus memiliki rasa malu yang besar. Dilarang baginya untuk menetap atau berkumpul bersama laki-laki lain yang bukan mahram dalam satu ruangan yang mana itu juga berlaku bagi laki-laki. Maka selama para wanita mematuhi peraturan-peraturan tersebut, tidak masalah baginya untuk bekerja ataupun berprofesi apapun itu. Setelah kita memahami bahwa Islam tidak melarang wanita berprofesi, kita juga harus memahami skala prioritas atau bisa disebut dengan fiqh aulawiyat apabila berprofesi tersebut harus bertentangan dengan kewajiban-kewajiban si wanita lainnya. Misal, ketika seorang wanita sudah memiliki suami dan anak yang mana pastinya dia berkewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anaknya. Namun di satu sisi dia juga ada tuntutan sosial untuk mengajar di suatu sekolah misalnya. Mana yang harus dia prioritaskan ketika itu? Secara teori ilmu sosial, yang harus diprioritaskan adalah merawat suami serta mendidik anak-anaknya. Karena asas keberhasilan suatu lingkungan sosial itu bergantung kepada keberhasilan dan keutuhan keluarga-keluarga yang ada di lingkungan tersebut. Maka ketika ada beberapa keluarga yang memiliki kualitas buruk, tentunya akan berpengaruh kepada kualitas lingkungan sosial tersebut. Maka ketika seorang istri yang telah memiliki anak kesulitan untuk melakukan kedua-duanya, bekerja dan merawat anak-anaknya, dia harus memprioritaskan kepentingan keluarganya, yaitu merawat anak-anaknya dan suaminya. Oleh karena itu, di dalam Islam, wanita tidak ada kewajiban untuk bekerja mencari nafkah. Semua kebutuhannya dibebankan kepada ayah atau suaminya ketika sudah menikah. Islam ingin terjadi kerjasama dan integrasi antara suami dan istri sehingga terciptalah keluarga yang kompak dan harmonis. Data-data menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat perceraian tertinggi adalah negara-negara barat, baik itu di Eropa ataupun di Amerika. Dan salah satu penyebab terbesarnya adalah karena kesibukan si suami atau si istri sehingga tidak ada komunikasi dan integrasi yang terjalin antara keduanya. Suami sibuk bekerja dan si istri juga dituntut untuk sibuk bekerja serta melayani suami zahir batin dan mengurusi anak-anaknya. Akibatnya si istri pun merasa kelelahan dan secara tidak langsung menjadikan istri sebagai budak untuk para kaum lelaki ataupun para suaminya. Dan pada akhirnya istri merasa lelah dan mencari kenyamanan di luar dengan lelaki lain dan di luar sana. Dan pada akhirnya perceraian pun terjadi. Inilah doktrin perbudakan yang sesungguhnya kepada para wanita. Apakah kita ingin mencontoh mereka dalam hal ini? Tidak.